Sudah siap-siap untuk jargon rupanya. Bapak Kades mau memimpin jargon terlebih dahulu? Langsung saja. Boleh ke depan, Bu. Luar biasa sekali. Sudah 1 tahun menghafal jargonnya, Bapak Ibu? Terlihat sangat kompak. Dipersilakan untuk mengefektifkan waktu kepada Bapak Kepala Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Bapak Yayat Ruhiat. Dan kami ingatkan kembali untuk waktu pemaparan Kepala Desa selama 20 menit, penayangan video 5 menit, dan sesi tanya jawab tim juri 40 menit. Kami ingatkan kepada tim supporter untuk tidak memberikan informasi dalam bentuk apapun ketika sesi tanya jawab, dikarenakan itu akan mengurangi penilaian. Terima kasih. Dipersilakan Bapak. Mohon izin, mungkin saya akan secara melakukan presentasi di bawah untuk Dewan Juri. Bumi Indonesia terbentang seluas mata memandang. Desa Raharja berada di bawah cakrawala Nusantara, menjadi bagian dari tanah air yang siap mengangkasa. Inilah selayang pandang Desa Raharja. Desa Raharja merupakan salah satu desa yang berada di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Desa Raharja berada di jalur nasional perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, sehingga Desa Raharja terletak dalam jalur yang sangat strategis sebagai pintu gerbang bagian timur Provinsi Jawa Barat. Eksistensi BPD dan lembaga kemasyarakatan dalam menjalankan program-program pemerintah, Desa Raharja bersinergi dengan tim penggerak PKK, RT RW, Karang Taruna, LPM, dan Posyandu. Pasar Ceplak. Desa Raharja menyediakan pasar ceplak sebagai fasilitas gratis bagi UMKM untuk menjual produk-produk UMKM. Biovlog merupakan salah satu media teknologi dalam perikanan untuk meningkatkan produksi perikanan sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat Raharja. Taman Bonsai sebagai sarana untuk menyalurkan hobi dan kreativitas dalam membuat tanaman bonsai yang indah, unik, menarik, dan mengandung nilai ekonomi tinggi. Kebun Wijaya, wisata jeruk pepaya. Kebun ini dikelola oleh kelompok tani Tunas Raharja. Di kebun ini, pengunjung dapat membeli pepaya dan memetik sendiri jeruk. Inovasi umum. Ulin Era, usaha lingkungan berbasis ekonomi kerakyatan. Program ini merupakan program pemberian bantuan modal dari desa kepada beberapa RW untuk membantu meningkatkan usaha ekonomi di lingkungan. Satong, Sakilo Sapamotong. Program ini yakni dengan memberikan 1 kilo beras pada setiap kali panen. Canting Tambaga, cegah stunting, tanggulangi bersama keluarga. Program ini sebagai upaya menekan jumlah anak stunting di Desa Raharja melalui sosialisasi dan edukasi. Sarang Waris, satu pekarangan, warung hidup ekonomis.
Program ini sebagai langkah pemanfaatan lahan pekarangan menjadi warung hidup rebana, remaja bebas narkoba. Program ini sebagai upaya membentuk remaja-remaja yang taat beragama dan bebas narkoba. Inovasi penerapan protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru. Bulan Sabit, ambulan siaga bencana COVID. Ambulans ini disiagakan untuk membantu masyarakat dalam penanganan COVID-19. Jebol vaksin, jemput bola vaksinasi. Dalam upaya pencegahan COVID-19, jebol vaksin dilakukan sebagai langkah percepatan dalam melakukan vaksinasi di masyarakat. Kampung Tangguh. Sebagai wujud ketangguhan dalam penanganan COVID-19, Desa Raharja telah ditetapkan menjadi Kampung Tangguh pada tahun 2020. Penerapan e-government. Dalam mewujudkan pelayanan berbasis elektronik, Desa Raharja menggunakan aplikasi Rasain, Raharja Sadar Informasi. Aplikasi ini sebagai sarana pemberian informasi berbagai bidang kepada masyarakat. Si Praja, Sistem Pelayanan Desa Raharja. Aplikasi ini untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan surat-surat keterangan yang dapat diakses. Silades, Sistem Lapak Desa, merupakan aplikasi sebagai sarana promosi produk-produk UMKM. Kami Desa Raharja bergotong royong mewujudkan asa dan membangun bangsa, bersinergi bersama-sama seluruh elemen, bersatu padu mewujudkan Desa Tangguh, ekonomi masyarakat tumbuh. Raharja, harmonis, Jawa. Juri, sebelum saya lanjutkan, saya mohon mau buka masker. Siap. Siap, Pak. Sebelum saya lanjutkan, mungkin saya atas nama pribadi dan atas nama seluruh segenap perangkat Desa Raharja dan pada khususnya dan umumnya Kota Banjar turut bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ananda Aril, Bapak putra dari Bapak Gubernur Ridwan Kamil, dan semoga almarhum diterima di sisinya dan keadaan dalam husnul khotimah. Amin ya Allah. Mohon izin pada Dewan Juri yang terhormat, saya lanjutkan dalam menyampaikan selayang pandang potensi, inovasi, dan prestasi Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar dalam rangka Lomba Desa tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Visi kami adalah berlandaskan iman dan takwa. Kita ciptakan kebersamaan, berajaskan musyawarah mufakat dan gotong royong demi terciptanya kemandirian desa. Untuk mewujudkan visi kami, dijabarkan dalam 7 misi, Pak. Yang pertama, mewujudkan pemerintahan yang transparansi dan akuntabel. Yang kedua, membangun dan mengembangkan pertanian, perikanan, dan peternakan serta UMKM demi terciptanya kemandirian lingkungan. Ketiga, meningkatkan pemberdayaan perempuan. Dan keempat, meningkatkan pembinaan dan sarana prasarana keagamaan serta sosial budaya. Dan yang kelima, menjaga dan melindungi hak anak dan perempuan. Yang keenam, mewujudkan generasi yang berkualitas. Serta yang ketujuh, mewujudkan desa wisata untuk kesejahteraan masyarakat. Moto kami adalah Raharja, rancangan harmonis masyarakatnya, jawara desanya. Tema kali ini di mana desa dan kelurahan tangguh, ekonomi masyarakat tumbuh. Untuk kondisi potensi Desa Raharja, kondisi demografi, luas kami 317,99 hektar dengan jumlah penduduk 5.440 jiwa dan terbagi 2 wilayah, 2 dusun, 13 RW, dan 30 RT.
Selanjutnya untuk potensi sumber daya aparatur, struktur organisasi, saya sendiri selaku kepala desa dibantu seorang sekretaris desa, 3 kasih dan 3 kaur, serta 2 kepala dusun. Dalam menjalankan pemerintahan, kami berkolaborasi dan bersinergitas dengan BPD Raharja, di mana berjumlah 7 orang, terdiri dari ketua dan anggota. Potensi kelembagaan kemasyarakatan, bahwa di kami ada kegiatan agenda rutinan, di mana melaksanakan musyawarah RW, di mana musyawarah RW ini bertujuan untuk menampung aspirasi dan membangun komunikasi 2 arah antara pemerintahan desa dengan masyarakat. Selanjutnya, kegiatan juga di kelembagaan kami, yaitu di tim bergerak PKK, dengan adanya bank sampah, gasibu, HT-nya PKK, dan gebrak masker. Untuk kelembagaan yang lainnya, ya salah satunya yaitu Karang Taruna, di mana salah satu contoh yang kami gambarkan adalahnya berhasil menyelenggarakan beberapa event-event turnamen. Selanjutnya juga kami adanya kegiatan posyandu yang tersebar di 6 titik posyandu di desa kami. Selanjutnya juga kegiatan kelembagaan LPM, di mana untuk pembinaan dan peningkatan kapasitas ataupun pembinaan hukum untuk perlindungan anak dan perempuan. Untuk potensi sumber daya alam, alhamdulillah bahwa di luas area pesawahan di kita kurang lebih 187 hektar. Dan untuk area tanaman pepaya kurang lebih 28 hektar. Dan untuk tanaman jeruk kurang lebih 3.500 meter persegi. Untuk potensi keuangan desa, tahun 2021 kami mengalami kenaikan APBDes, yaitu sebesar 545 juta rupiah. Sehingga pada tahun 2021 tercatat APBDes kami berjumlah sebesar 4.546.162.785 rupiah. Untuk inovasi desa, kami ada beberapa inovasi mungkin yang berkaitan dengan perlombaan kali ini, yaitu 1, inovasi penerapan e-government, 2, inovasi dalam pemulihan ekonomi, 3, inovasi dalam penanganan dinamika sosial akibat pandemi COVID-19, dan 4 adalah inovasi umum. Selanjutnya, kami dalam melakukan penerapan inovasi dalam e-government, kami memiliki aplikasi yang berbasis Android, yaitu Rasain, Raharja Sadar Informasi. Di mana Rasain ini hadir pada era global digitalisasi, di mana perlunya penerapan dalam penyelenggaraan pemerintahan demi tercapainya ataupun demi kemudahan pada masyarakat dalam memberikan informasi ataupun pelayanan yang mencakup baik itu pengelolaan administrasi, kependudukan, perencanaan, pelaporan, dan pengelolaan anggaran. Sehingga dengan adanya aplikasi Rasain ini, bisa secara tersajinya informasi kepada masyarakat dan secara transparan. Rasain sudah digunakan oleh masyarakat sebanyak 150 orang, dan dengan aplikasi ini masyarakat dapat dengan mudah mendownload melalui Google Play Store. Yang kedua yaitu Sipraja, Sistem Pelayanan Raharja. Sipraja hadir untuk memberikan kemudahan dan keefektifan dalam melakukan pelayanan. Sehingga Sipraja ini adalah layanan mandiri bagi masyarakat dalam memenuhi kecepatan dan keefisienan waktu dalam pelayanan. Dan dalam Sipraja ini kami sajikan dengan 2 alur layanan. Yang pertama, alur layanan menggunakan anjungan, di mana masyarakat dapat melakukan pelayanan mandiri dengan mengakses melalui anjungan yang tersedia dengan hanya scan KTP. Selanjutnya, alur yang kedua yaitu alur Sipraja tanpa anjungan. Masyarakat dapat melakukan pelayanan secara mandiri melalui HP Android, di mana masyarakat hanya memasukkan NIK dan PIN yang diberikan oleh operator, sehingga dengan Sipraja ini masyarakat dapat mengakses ataupun melakukan pelayanan secara mandiri dimanapun berada.
Selanjutnya jumlah si praja yang menggunakan tercatat di kami yaitu sebanyak 100 orang. Selanjutnya yang ketiga yaitu Silades, sistem lapak desa. Silades ini lahir adalah sebagai sarana promosi secara online gratis bagi masyarakat yang memiliki UMKM. Karena dengan promosi ini kita coba memperkenalkan produk-produk UMKM ke khalayak luas sehingga demi tercapainya omset ataupun penjualan ataupun kesejahteraan bagi UMKM masyarakat kami. Dan secara otomatis juga secara tampilan yang sudah terdaftar di Silades ini akan tertampil menjadi iklan di website resmi kami. Untuk pengguna Silades, alhamdulillah sudah digunakan oleh 20 orang dan dalam peningkatannya semula hanya dapat 5 juta dan alhamdulillah ada peningkatan menjadi 7 juta rupiah. Dalam inovasi pemulihan ekonomi, kami memiliki Ulin Era, usaha lingkungan ekonomi berbasis kerakyatan. Ulin Era adalah salah satu upaya ataupun program dalam peningkatan ekonomi di mana menanggulangi pasca pandemi. Dan alhamdulillah dengan Ulin Era ini juga ingin terciptanya kemandirian lingkungan sehingga terwujudnya One RW, One Product. Ulin Era sudah terserap oleh sebanyak 5 RW dan kelompok UMKM serta pedagang pasar ceplak. Contoh keberhasilan dalam Ulin Era ini, di salah satu tepatnya di RW 06, itu dalam usaha ternak kambing yang semula dengan hanya 10 kambing, sekarang sudah berkembang menjadi 43 kambing. Yang kedua, penerapan sistem bioblok. Sistem bioblok untuk meningkatkan hasil panen perikanan demi mencukupi kebutuhan lingkungan dan pasar lokal. Karena dengan sistem bioblok ini, dengan keterbatasan lahan, tapi kita ingin meningkatkan hasil panen demi kebutuhan ikan segar tersebut. Dan alhamdulillah, dengan metode sistem bioblok yang kami terapkan, ada peningkatan dari 110 kg tanpa metode sistem penerapan bioblok, sekarang meningkat menjadi 160 kg per panen. Inovasi penanganan dinamika sosial akibat pandemi COVID, kami membentuk Satgas, di mana saya sendiri ketua Satgas dan dibantu oleh Ketua BPD sebagai wakil Satgas dan seluruh anggota serta unsur-unsur yang ada di desa. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 kami diresmikan sebagai desa pertama di Kota Banjar, Kampung Tangguh. Di mana Kampung Tangguh ini adalah untuk mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, dan terutama saat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dan Kampung Tangguh ini memiliki beberapa program. Di antaranya adalah pendirian posko PPKM. Dari tingkat posko terpadu hingga tingkat pembuatan posko tingkat RT RW. Kami juga melakukan edukasi dengan cara woro-woro, penerapan protokol kesehatan, selanjutnya juga menyediakan fasilitasi tempat isoman, serta melakukan penyemprotan disinfektan, serta pemberian bansos kepada warga yang isoman. Sehingga dengan sinergitas serta kerjasama dan sama-sama bekerja, kami dapat menekan angka kasus ataupun penyebaran virus COVID di desa kami, sehingga sampai saat ini desa kami zona hijau. Dan kami juga didukung oleh sarana yang kami namakan Bulan Sabit. Ambulan Siaga Bencana COVID. Di mana ambulan ini disiagakan untuk mobilisasi dalam penanganan COVID, baik itu mengantarkan yang terpapar ke tempat isoter, serta memberikan sembako, bantuan sembako. Dan selanjutnya juga sebagai mobilisasi ataupun alat transportasi bagi warga kami yang sakit. Selanjutnya, jebol vaksin, jemput bola vaksinasi. Kita bersinergi dengan pemerintahan kota dan alhamdulillah langsung dipimpin oleh Ibu Wali, serta dengan unsur lainnya, baik dari TNI, Polri, melaksanakan bersama-sama
Sehingga capaian vaksin kami teratas di Kota Banjar. Dengan perolehan vaksin dosis 1 sebanyak 89%, dosis 2 84%, dan dosis 3 24%. Untuk inovasi umum, kami memiliki Satong, Sakilo Sapa Motong, di mana Satong ini hadir untuk menumbuhkan swadaya dan rasa gotong royong masyarakat dalam program ketahanan pangan serta untuk membantu masyarakat yang membutuhkan ataupun kekurangan pangan. Sehingga dengan Satong ini saling ada rasa simpati sesama warga, apalagi dalam masa pandemi COVID-19. Dalam salah satu RW yang berlokasi dan mayoritas penduduknya adalah petani, dihasilkan kurang lebih 137 kg per panen. Yang kedua yaitu Canting Tambaga, cegah stunting, tanggulangi bersama keluarga. Di mana ini adalah dimotori oleh TPPKK Raharja. Ini adalah sebagai upaya untuk menekan angka dan mencegah resiko stunting bagi anak. Dilaksanakan kegiatan ini yaitu dengan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan keluarga. Sehingga dengan cegah stunting ini kami berupaya untuk menekan resiko stunting di desa kami yang sekarang sudah tercatat sebanyak 11 orang. Yang ketiga yaitu Sarang Waris, satu perkarangan warung hidup ekonomis. Di mana ini adalah salah satu upaya untuk pemanfaatan lahan perkarangan demi membutuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Yang keempat adalah Rebana, Remaja Bebas Narkoba dan Taat Agama. Ini adalah salah satu wujud dari misi kami di mana ingin menciptakan generasi yang berkualitas. Dengan program Rebana ini didasari dari rasa kekhawatiran terkait dengan kenakalan remaja dan semaraknya narkoba, sehingga dengan program Rebana ini ingin menciptakan generasi-generasi yang bebas narkoba dan taat agama. Yang program kelima adalah Tara Healing, Perpustakaan Raharja Keliling, di mana Tara Healing ini hadir untuk memberikan edukasi dan memfasilitasi masyarakat kami untuk meningkatnya minat baca. Sehingga dengan program Tara Healing ini ingin menumbuh kembangkan minat baca terutama pada anak-anak. Dan untuk keunggulan-keunggulan Desa Raharja, kami memiliki 1 taman bonsai, 2 kebun wijaya, 3 pasar ceplak, dan keempat produk-produk UMKM. Taman bonsai didasari dengan hadirnya ataupun banyaknya para petani bonsai dan pencinta bonsai. Tercatat pada data di kami ada 19 orang petani bonsai dan pencinta bonsai. Alhamdulillah ini dimotori langsung oleh Bapak Wali Kota Kota Banjar, Bapak Haji Nana Suryana. Sehingga dengan adanya taman bonsai ini ingin menumbuh kembangkan ekonomi kreatif di mana tersalurnya hobi dan meningkatnya perekonomian masyarakat. Selanjutnya kebun wijaya yaitu wisata jeruk dan pepaya, di mana tadi seluas area 28 hektar untuk kebun pepaya dengan penghasilan penghasilan panen 20 ton per minggu dan 3.500 meter persegi untuk tanaman jeruk, itu dengan penghasilan 1,1 ton per tahun. Selanjutnya pasar ceplak adalah sarana gratis bagi UMKM dan pedagang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dan alhamdulillah sudah diisi oleh 10 UMKM. Untuk produk unggulan UMKM adanya keripik pisang, mungkin seperti yang dicontohkan di depan, sale pisang, sangkar burung, dan juga kerajinan limbah kayu. Alhamdulillah kami juga pada tahun 2021 mendapat bantuan hibah mobil Maskara karena desa kami sudah status mandiri. Jadi kami berterima kasih kepada Provinsi Jawa Barat, khususnya DPMD Provinsi Jawa Barat. Ini memberikan motivasi bagi kami karena ini sangat berguna mobil Maskara ini dalam melakukan sosialisasi, kegiatan-kegiatan sosial, dan tanggap bencana.
Selanjutnya, prestasi yang kami raih, alhamdulillah bahwa kami dapat menjuarai salah satunya yaitu juara 1 lomba Kesatuan Gerak PKK tingkat Kota Banjar. Yang kedua, juara lomba Kesatuan Gerak PKK tingkat Jawa Barat. Dan yang paling membanggakan kami mendapatnya Pak Karti Utama Lingkungan Bersih dan Sehat tingkat nasional 2019. Dan alhamdulillah kami juga dinobatkan sebagai penghargaan dari pemerintah Kota Banjar atas ketepatan waktu pada penyusunan APBD tahun 2020. Mohon izin Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya tutup, perkenankan saya untuk menyajikan sebuah pantun. Ada ratu, ada raja. Kerajaannya punya bala tentara. Kami segenap Desa Raharja siap tempur jadi juara. Raharja, Rancage, harmonis, jawara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bapak Kepala Desa Raharja. Luar biasa sekali energinya ya Bapak Ibu, meskipun sudah siang, tapi tetap semangat sekali. Meskipun tadi ada program Tara Healing, saya harapkan semoga Bapak Ibu warga Desa Raharja seueur healing, biar bahagia ya. Kami persilakan kepada Dewan Juri yang terhormat untuk memulai sesi tanya jawab. Dimulai dari Bapak Profesor. Dipersilahkan. 40 menit dimulai dari sekarang. Baik. Baik, mangga Pak Yayat, Pak Saimun diminum dulu. Udah ya. Oke. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya, Wilujeng sudah sampai pada tahap ini gitu ya. Kemudian tadi inovasinya banyak, bagus. Kemudian saya pengen nanya ya, salah satu slide-nya kan selama setahun terakhir PAD-nya nambah ya, dari 4M jadi 4,5 M ya. Bisa cerita gitu, kenaikannya bersumber dari mana aja itu? Mohon izin Dewan Juri, saya akan menjawab bahwa PADES kami memang pada tahun 2020 itu hanya sebesar 1.110 juta kurang lebih. Dan alhamdulillah dengan kinerja kami pelaporan tercepat pada waktu itu dalam penggunaan anggaran alokasi dana desa. Jadi kami itu mendapat reward, Pak. Mendapat reward sehingga pada tahun 2021 kami mendapat dana desa dari pemerintah pusat sebesar 1,558. Jadi dari situ Pak ya kenaikannya. Baik, berikutnya saya melihat ini digitalisasi, desa digital juga masuk ke area bisnis ya, ada Silades ya, sistem lapak desa gitu. Kalau boleh tahu ini kan di sini sekitar ada 20 UMKM yang terdaftar ya, itu UMKM di Desa Raharja ya, Pak ya. Ini kalau boleh tahu pasarnya kemana saja Pak? Untuk pasar mungkin seperti tercantumkan, alhamdulillah Pak, dengan penggunaan Silades ini kita juga ada melayani keluar daerah atau keluar Kota Banjar. Dan ini merupakan satu terobosan di mana mungkin dengan adanya Silades ini di samping kita memenuhi kebutuhan pasar lokal, kami juga alhamdulillah bisa menerobos ke pasar luar Banjar gitu. Jadi mungkin secara step by step ke depan ini mudahan menjadi langkah-langkah ke depan lebih untuk berkembang lagi khususnya bagi UMKM, dan kami pun tidak segan-segan untuk melakukan promosi serta sosialisasi kepada masyarakat. Baik,
Jadi kalau digitalnya atau online-nya ada Silades ya. Kemudian yang offline atau yang ini ada pasar ceplak ya. Ya, ceplak, pasar ceplak ya. Lah, ini bagaimana meng-align-kan gitu kan. Di sini ada di pasar ceplak ada 10 UMKM sekitar 10 UMKM. Kemudian di yang digital atau online-nya pasar online-nya ada 20 plus gitu. Align-nya gimana gitu supaya yang di pasar tradisional juga meningkat, kemudian yang di pasar digital juga meningkat. Siapa? Mungkin ini perbedaan dua pasar, Pak. Memang betul pada intinya semua UMKM, karena UMKM ini memang luas. Jadi untuk pasar ceplak itu lebih ditekankan kepada produk-produk lokal ataupun tradisional. Di mana dengan nama historinya pasar ceplak, kalau Sunda mah nyeplak gitu kan. Ini ingin ada suatu daya tarik ataupun orang bisa mengenang oh pasar ceplak, di mana kami ingin menyajikan makanan-makanan tradisional. Nah, sementara di Silades sendiri ini lebih ke produk-produk yang memang dari sisi ketahanan juga lumayan agak lama. Terusan ini juga merupakan untuk pengembangan ke depannya lebih ke produksi. Nah, kalau boleh tahu misalnya contoh produk yang ada di depan ini Pak ya, ini termasuk yang dijual di pasar ceplak atau pasar online atau pasar yang lain lagi Pak? Untuk yang mohon maaf, untuk yang di depan Bapak Dewan Juri, ini adalah pasar online. Jadi melakukan Silades. Karena kalau di pasar ceplak, itu kita lebih mengutamakan orang yang berdatang Pak. Karena kami juga ingin mengenalkan jadi dengan adanya media pasar ceplak ini, ingin mengenalkan ke khalayak ramai dan ingin berkunjung secara letak geografis Desa Raharja ke depan, bahwa kami pun punya loh ciri khas gitu kan, di mana bisa sebagai, dan pasar ceplak ini juga sebagai ajang silaturahim komunikasi antar warga. Itu yang paling utama Pak. Baik, jadi emang bagusnya emang ke depan memang yang online sama yang offline kan memang bersinergi ya, saling melengkapi ya. Oke. Baik, kemudian di sini ada juga disebutkan ada beberapa inovasi yang dilakukan selama pandemi ya, termasuk inovasi inovasi pemulihan ekonomi ya, ada beberapa ya. Ini kalau di Desa Raharja sendiri ini selama COVID itu perekonomian masyarakat turun atau naik? Dan ini kontribusi Ulin Era sama Biovlog ini seperti apa selama pandemi? Siap. Mungkin pada intinya karena memang pandemi kemarin, apalagi tahun 2020, 2021 dengan adanya pembatasan bagi dalam perilaku ataupun dalam kehidupan sosial, sehingga memang yang dirasakan oleh masyarakat kami itu perekonomian menurun Pak. Nah, ini mungkin dengan sistem Ulin Era ataupun Biovlog ini, karena memang perikanan ataupun bidang perikanan ataupun peternakan ini tidak terpengaruh oleh dengan masa pandemi. Jadi sehingga dengan adanya karena tadi yang berdasar dari kami melaksanakan secara agenda rutinan musyawarah RW, di mana musyawarah RW ini adalah untuk menampung aspirasi dan komunikasi dua arah antara pemerintahan desa dengan masyarakat, sehingga kami ingin menganut sistem pemerintahan bottom up. Apa sih sebetulnya yang diharapkan dan apa yang menjadi potensi di masyarakat, sehingga dengan tujuan kami Desa Mandiri ingin juga menciptakan lingkungan-lingkungan yang mandiri, di mana dengan sesuai dengan slogan Bapak Gubernur, bahwa kita ingin menciptakan, kalau Bapak Gubernur ingin menciptakan one product, one village, kami ingin menciptakan one RW, one product. Sehingga ini adalah menjadi dasar. Jadi biarkan masyarakat bersaing secara sehat untuk menunjukkan potensi yang ada, mana yang layak untuk menjadi one village, one product kami. Gitu. Siap. Siap. BUMDes justru ini adalah menjadi leader ataupun menjadi motor dalam pergerakan ekonomi. Memang pada saat ini kami kemarin itu sedang melakukan revitalisasi BUMDes Pak. Karena hemat kami BUMDes ataupun Perdes yang lama itu sudah tidak relevan lagi dengan keluarnya PP 11 tahun 2021. Sehingga tahun kemarin alhamdulillah
kita sudah melakukan revitalisasi BUMDes sesuai dengan PP 11 dan kita juga mengganti Perdes yang lama dan mengangkat pengurusan yang baru dengan sistem dan SOP yang baru sesuai yang diamanatkan oleh PP 11 tahun 2021. Dengan adanya peralihan untuk BUMDes yang sekarang itu, alhamdulillah BUMDes kami sudah berbadan hukum, Pak, sesuai dengan amanat PP 11 tahun 2021. Dan kita masih dalam penyusunan dalam kegiatan-kegiatan ini, dan alhamdulillah kita sudah melakukan perombakan serta SOP standar operasional kerja untuk mekanisme dan demi kesejahteraan masyarakat. Yang menjadi motor ataupun menjadi ikon untuk usaha yang berkaitan dengan di lingkungan adalah Ulin Era, Pak. Ulin Era karena di situ kami juga tidak ingin memberikan hanya stimulan kepada masyarakat, tapi masyarakat juga untuk bisa mengoptimalkan ataupun memanajemen tentang usaha tersebut, sehingga kalau kami yang memberikan pemerintahan desa langsung itu akan terbayang ataupun mindset di masyarakat itu dana hibah. Tapi dengan adanya sinergi dengan BUMDes ini melakukan suatu usaha ataupun memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya untuk memanage dalam usaha. Mungkin itu, Pak. Kayaknya Prof. Fernandes sudah siap dengan pantun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya dari perwakilan dari TPPKK Provinsi Jawa Barat ingin menanyakan kepada Ketua Tim PKK Desa Raharja terkait apa sih peran serta dari tim penggerak PKK sendiri dalam kegiatan atau program-program yang diluncurkan oleh Pak Kades sendiri? Baik, terima kasih. Tentunya kami tim penggerak PKK Desa Raharja turut serta dalam setiap program yang diluncurkan atau yang diadakan di Desa Raharja, baik dari segi keagamaan, pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan. Iya, jadi kita kan tujuannya, walaupun saya tahun 2018 ya. 2018 saya ke Desa Raharja dalam lomba Kesrak ya waktu itu. Saya hadir. Jadi sedikit sudah ada gambaran ya Pak ya. Nah, terkait tadi di sini ada beberapa kegiatan, salah satunya peran serta ekonomi ya. Program UP2K-nya itu seperti apa Bu di Kelurahan Raharja, di Desa Raharja? Kebetulan program UP2K melibatkan UMKM kecil, beberapa UMKM yang dihimpun dalam satu wadah. Sekarang alhamdulillah ada warung UP2K, sudah ada warung UP2K ya. Untuk pemasaran. Ya. Apalagi kan sekarang ada program UP2K-nya berupa online ya. Salah satunya ada program tadi ya Silades ya. Silades dengan pasar ceplak. Padahal orang Sunda mah kayaknya ceplak teh tuang tehnya pamali soalnya teh. Ya. Terus apalagi dengan tahun ini salah satunya kan kita menginginkan zero stunting di tahun 2023 untuk provinsi dan 14% di tingkat pusat untuk stunting. Nah di sini kan ada cegah stunting bersama keluarga atau Canting Tambaga. Itu kegiatannya seperti apa, Bu? Terima kasih. Untuk kegiatan Canting Tambaga, cegah stunting, tanggulangi bersama keluarga, kami PKK beserta kader, bidan desa dan tim pendamping keluarga sekarang melakukan edukasi
penyuluhan dan pendampingan terhadap keluarga, mulai dari catin, ibu hamil, keluarga yang memiliki balita, dan anak-anak. Nah, tadi saya lihat gambaran ada 11 ya. 11 itu untuk pendampingannya seperti apa untuk anak stuntingnya? Memberikan PMT dan makanan tambahan, dan memberikan edukasi kepada keluarga. PMT-nya PMT apa? PMT berupa susu dan makanan biskuit. Biskuit. Nah, untuk pemberiannya itu didampingi tidak, Bu? Soalnya kebanyakan ketika program pemerintah mengucurkan bantuan terhadap anak-anak penderita, dulu kan ada sistem Marasmus, Kwashiorkor ataupun apa, eta sok septe kurakan apa? Ya, jadi si penderita stunting nama stunting, rakana negara randut. Nah itu, jadi apakah ada, soalnya ketika saya ada di beberapa kabupaten kota itu ada pendampingan. Sebetulnya kalau dulu itu kita pernah mengenal pos gizi, ya. Ada pos gizi dulu, Pak. Kalau dulu kan ada pos gizi, jadi kita bagaimana mengolah makanan yang baik dari bahan mentah menjadi bahan jadi masak didinya, tuang didinya, supaya tadi antisipasi untuk si tuangan teh nanti dibagi 2 atau 3. Kadang itu kalau rompok makan rakana hoyong, raina hoyong pasihan. Nah eta akhirnya dampaknya itu. Jadi diharapkan nanti ke depannya juga selain sosialisasi, adapun pendampingan terhadap tata cara pemberian makan. Apalagi sekarang ada beberapa program seperti di BKKBN itu ada dahsyat. Sudah benar kata dahsyat? Apa Bu dahsyat? Dapur sehat atasi. Ya, dapur sehat ya. Salah satunya itu kan mengolah makanan untuk memberikan makanan ya. Jadi di sini, terus keduanya di sini saya lihat setiap inovasi itu sudah di SK-kan, betul? Nah, Sudah. yang namanya SK itu kan tidak terlepas ada suatu kepengurusan, ya. Ada kepengurusan, ada strukturnya. Itu di Desa Raharja sudah terkomodir nggak? Kalau sekarang Sudah. saya ada susunan pengurusnya, Ada. ada program kerjanya, ada kegiatannya, Ada. ada administrasinya, Ada. Ya. Ya mudah-mudahan nanti kalau masuk saya turun ke Raharja, mudah-mudahan lengkap ya. Siap. Karena kalau saya itu menerapkannya tentang 5 mantap. Ya, mulai mantap kelembagaan, mantap personil, mantap program, mantap kegiatan, serta mantap administrasi. Kalau mantap kelembagaannya sudah bagus, personilnya sudah bagus, insya Allah kegiatan berjalan. Ya Pak Kades, ulah ayeuna di SK-an personilnya 15, anu damel ngan 5. Pak Kades gaduh batik, 10 kedah dipasihan. Upami teh pun pundung. Nah, jadi mantap ke personil. Program salah satu tadi saya lihat banyak kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan dengan baik. Makanya dibuatlah programnya mau seperti apa, mau apa kita, mau di mana dan kapan dilaksanakan. Itu dibuat programnya, kegiatannya tadi sudah banyak. Jangan lupa pencatatan dan pelaporannya. Karena sistemnya sahur itu nama uangna kedah aya. Ya. Undangan, absen, notulen, sarang gambar, eta tos kedah aya. Karena tabuktos dari segala kegiatan walaupun tadi ada seperti tadi satong, ya 1 kilo sapa motong. Itu beberapa keluarga yang diberikan bantuan. Harus ada tercatat. Nah itu ya intinya. Jadi itu. Itu mungkin dari saya hatur nuhun. Belum ketang Pak Kades. Anggaran untuk PKK berapa Pak dalam 1 tahun? Untuk anggaran PKK itu untuk operasional saja kurang lebih 50 juta Pak. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Karena Pak PKK mah hawatos Pak. Tisuk jedur dugikeun ka suri jeder nya. Pada malanana unggal dinten ngiring Bapak di wilayah nya atos tinu sakuma tong ka etang begitu. Dari biasa eta mau pami jajan baso udah ngaluarkeun tinu ka sok isin. Janten ngadok sakunya lira eta mah. Jadi anggaran 50 juta 1 tahun untuk kegiatan PKK. Ya. Hatur nuhun Pak. Mangga. Lanjut Prof. Baik, terima kasih Kandago juri. Ya, silakan minum dulu, Pak. Biar aman. Baik, kita mulai. Karena ini sesi saya tadi sudah main pantun, saya sudah buka Google.
Izinkan saya berpantun dulu. Di atas pohon ada beruang. Sangat besar berubah kumbang. Kita akan terus berjuang. Sampai kita jadi pemenang. Beri tepuk tangan dulu lah buat Desa Raharja. Baik. Saya izin untuk yang ketiga di sesi siang ini ngantuk sekali nih. Beri tepuk tanganlah dulu buat Pak Kades. Yang semangat, ini yang paling jauh, tadi dekat-dekat semua, ini yang paling jauh ya. Di kota Banjar. Karena satu-satunya mungkin Jawa Barat kota yang masih punya desa. Jangan berubah ya, kalau perlu semua kelurahan yang ada di Banjar berubah status menjadi desa. Gitu dia, itu undang-undang bebas kok. Ya, karena kenapa? Kepala desa tuh pegang uang 1 sampai 4 miliar. Lurah megang uang 750 juta. Sekarang saya tanya Bu Kades kalau misal masih gadis, ada 2 laki-laki, milih camat atau milih kepala desa? Ayo coba. Jujur loh, jujur. Milih kades atau kepala desa? Hah? Camat tuh cuma pegang 750 juta loh di Jawa Barat ini, kepala desa megang 4 M, pilih siapa? Ayo. Hah? Kepala desa kan? Ibu jangan terpesona oleh kegantengan saya jadi nggak bisa menjawab gitu, oke? Ya, ini fenomena negara kita sekarang. Kenapa? Karena Jokowi, presiden kita, lagi peduli dan cinta sama desa. Beri tepuk tangan dulu lah buat presiden kita. Oke. Baik. Ini agak imbang-imbang lah sama Bandung tadi. Juaranya banyak. Ya, ada berapa juara tadi itu? Juara 1 lomba kesra. Ya, kesatuan gerak. Ya, ini bagian abangku Bang Riki tadi. Pak Karti dapat juara 2. Naskah terbaik lomba literasi desa, dan terakhir penghargaan dari Kota Banjar atas ketepatan penyusunan APBD. Sekarang ini susah-susah sedikit. Karena kenapa? Di Republik ini paling takut sama polisi, sama hakim, sama jasa, sama KPK. Tapi lebih takut lagi sama PKK. Itu dia. Maka itu banyak orang korupsi ya toh. Baik. Jadi kepala desa jangan korupsi ya. Nanti mimpi untuk menjadi wali kota. Bisa nggak? Bisa. Bupati Bandung tadi itu mantan kepala desa loh itu. Ya, tinggal tergantung garis tangan. Jangan sering-sering ke kamar mandi biar garis tangannya nggak hilang, oke? Ya, baik. Ini masuk saran saya. Nanti untuk memperkuat ini, Bapak Ibu, kami kan nanti kan ngecek nih, saya Prof dan kawan-kawan, nanti buatkan data 3P plus 1D-nya. Data inovasi personilnya berapa, peralatannya bagaimana, pembiayaannya bagaimana, dokumentasinya sudah ada nih. Tapi di bawahnya belum ditulis apa-apa saja, oke? Karena kenapa Jawa Barat itu selalu kalah dengan provinsi yang lain, karena kenapa kita jarang upload. Oke, nanti diupload ya, semua inovasinya ini, oke? Baru permasalahannya tulis solusinya, baru buat YouTube-nya. Kalau bisa Pak Kades ya. Misal contoh Rasani bikin YouTube, nggak usah lama-lama, 2 menit aja. Inovasi desa Raharja, ini inovasi itu, ya. Supaya kita semua yang lain. Halo, oke baik. Baru yang paling penting itu Kanda, ya Kanda Kades. Nanti di YouTube itu tunjukkan BUMDes sama PADes-nya. Jadi di YouTube pertama tuh PADes-nya 3 miliar. Nah, itu pasti tepuk tangan, pasti jamin menang pasti. Nah, itu dia. Paham nggak maksudnya? Yang tadi itu PADes-nya cuma 6 juta, 45 juta, sedikit-sedikit. Itu yang membuat kita selalu kalah dengan desa-desa di Jawa lain ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, apa. Nanti kalau Pak masukin ya, karena ini banyak sekali apa inovasinya. Bisa ya Pak Kades ya? Nah, baru yang selanjutnya Pak BPD. Nah, ini yang sudah meninggalkan dunia hitam menuju dunia putih nih, rambutnya sudah apa. Pak BPD, Pak Kades kita ini berapa periode ini? Sudah berapa periode? Periode kedua, beri tepuk tangan dari kepala desa, baru ini yang 2 periode. Oke. Pertanyaan saya sederhana Pak. BUMDes-nya sudah ada belum di sana, Pak BPD? BUMDes sudah. Dari sejak tahun berapa beliau buat? 2007. Berdiri nggak apa-apa. Ya. Kadang juga harus begitu memang. BUMDes itu ada sejak tahun 2007, sejak namanya masih penguatan ekonomi. Penguatan ekonomi. Penguatan ekonomi, lalu
Di Nama BUMDesnya apa, Pak? nama BUMDesnya Mitra Raharja. Mitra Raharja. Raharja. Kegiatannya opo wae? Naon wae itu? Kayak dijawab. Dulu yang paling utama adalah simpan pinjam, Pak. Simpan pinjam, Ya. apalagi? Dan untuk pengolahan air bersih di RW 1 dan juga untuk bantuan modal untuk tadi mendukung bantuan modal yang dilaksanakan oleh Pak Kepala Desa lewat BUMDes itu. Kenapa kok nggak ada di sini? Ada Pak yang itu Di yang mana tuh? yang Tak golek-golek, mungkin saya ngantuk. Ya. yang ulin era Pak. Hah? Yang ulin era. Oh, sebentar. Yang ulin era itu Coba bantuin. Maafin saya ya Pak, saya mungkin lupa. Yang ada nih sangkar burung. inovasi Pemulihan ekonomi. Oke, Ya. baik. usaha Jangan lanjut. Berapa aja tuh pendapatannya, Pak? Pendapatannya berapa, Pak? Oh Ayo. yang aduh. Nggak Enggak. apa-apa tanya Pak Kades, kan Bapak BP Ya, itu kan ya, Pak. ketik, ketok. Ya. Jadi Ketik, diskotik dulu baru diketok. Ah, itu dia. Ayo, monggo. Iya Pak, jadi sebelum dana itu dikucurkan, sebelum Ye. dana itu dibantukan untuk usaha ternak kambing, J. itu sudah disepakati dulu nanti Ya. pembagian keuntungannya itu ke desa Ya. berapa persen, ke BUMDes berapa persen. Sabaraha, Pak. Aduh, Nanti kalau pas tanya itu langsung orang pusat nanyanya gitu, berapa pendapatannya? 30% Pak. Jangan 30%, berapa duitnya? Nah. Berapa juta? Pak Kades bisik nggak apa-apa, berapa? Yang 10 juta itu bantuannya 10 juta. Iya, setahun. satu kali. Itu Pak, itu kan hanya satu kali pengucuran dana itu. Untungnya. Keuntungannya ada yang direncanakan setiap 6 bulan sekali, ada yang 1 tahun 1 kali. Jadi tidak sama Pak, itu tiap kelompok ada yang menjual kambing setiap 6 bulan sekali, nanti dari keuntungannya yang Berapa untungnya? Aku tahu nggak itu, jangan garuk-garuk, nanti jangan jawab. Ayo. iya Pak, sekitar kurang lebih 3 juta Pak. Hah? Kurang lebih 3 juta, sekitar 3 juta. Iya. Setahun. Iya. Oh. Mohon izin, Bapak. Yang itu tadi yang 6 bulan Pak, jadi 1 tahun itu 2 kali. Oh gitu ya? Iya. Jadi biar kita ketahuan Pak ini. Nanti kan kalau misal ditanya Pak Jokowi, Pak Kades, kalau nggak bisa jawab nggak dapat sepeda loh nanti. Jadi jawabnya muter-muter gitu. Langsung tetep. Nah gitu dia. Baru yang kedua, Taman Bonsai. Taman Bonsai ini saya tanya, ini sudah diakuisisi BUMDes atau masih punya orang? Monggo Pak Kades, ayo. Siap, izin menjawab Dewan Juri. Pada intinya Taman Bonsai itu tadi saya bilang bahwa ini terlahirnya Taman Bonsai itu adanya 19 petani bonsai dan alhamdulillah sudah tercatat kurang lebih itu 1.600 taman bonsai. Ya. Dan dengan adanya motor penggerak dan kita juga alhamdulillah mengikuti beberapa event di luar kota sehingga mendapat beberapa penghargaan dari bonsai ini. Sekarang pertanyaannya Pak Kades. Siap. Itu punya BUMDes atau punya orang? Itu masih berkelompok masyarakat, Pak. Kelompok masyarakat. Kita pemerintahan desa keterlibatan dengan taman bonsai ini memfasilitasi pada awal masa bahan bonsai. Oh. Jadi petani bonsainya. Jadi Pertanyaannya lagi, siap. ada nggak dapat duit ke BUMDes? Kalau untuk saat ini belum Pak, karena ini masih dalam pembinaan dan ini baru tren baru di kami. Oke, sip. Yang kedua Kebun Wijaya. Siap. Sudah itu apa? Dapat nggak ke BUMDes, ke desa? Untuk Taman Wijaya, memang ini didasari juga dari rasa tumbuhnya pemampatan lahan. Kami pemerintahan desa mensosialisasikan ataupun mengajak untuk pemampatan lahan itu. Oh. Sehingga Masih punya masyarakat ya? ya siap. Ini kelompok masyarakat. Belum punya Kelompok masyarakat. Dan kenapa mungkin mungkin dibilang kita jujur ada keterlambatan Pak. Memang kemarin kita lebih fokus dulu ke legalitas BUMDesnya sendiri. BUMDesnya. Ya, karena sesuai dengan PP 11 yang tadi saya sampaikan bahwa BUMDes itu bukan hanya badan usaha tapi berbadan hukum. Ya. Nah, ini alhamdulillah Desember kemarin pada bulan April itu kami sudah tercatat sebagai badan hukum, Pak.
dengan nama BUMDes kami Mitra Raharja Sejahtera. Beri tepuk tangan. Berapa menit lagi saya? Masih lama Bapak, cuman mau mengingatkan kepada tim pendukung untuk tidak memberikan jawaban dalam bentuk apapun. Karena tadi terlihat ada kecurangan Bapak. Yuk. Baik. Dipersilakan untuk melanjutkan Bapak. Biasa kalau yang nanya ganteng gitu memang banyak yang mengekor gitu. Oke, lanjut saya klarifikasi. Pasar Ceplak. Ceplak, biasa malah mulutnya orang Jambi gitu. Oke, Ceplak. Nah, itu tanah kas desa atau tanah siapa? Alhamdulillah itu adalah tanah kas desa, Pak. Jadi secara histori mungkin mohon izin saya menyampaikan dulu. Gak apa-apa, nanti kami mau ngecek. Itu adalah dulunya pedagang-pedagang yang di pinggir jalan. Jadi itu tadinya usaha dagang hanya temporer, hanya di bulan Ramadan. Ya. Sehingga muncullah pasar Ceplak. Nah, alhamdulillah waktu saya menjabat, saya ingin menggali kembali histori itu sehingga kita bangun bangunan jadi lebih di pedagang-pedagang itu untuk lebih dialokasikan lagi, dan itu adalah sebagai ajang komunikasi dan silaturahim sehingga untuk meningkatkan pedagang dan UMKM di pasar Ceplak. Berarti dia los ya? Ya, siap. Itu ada berapa los? Itu kalau kemarin kita buat ada secara penyekatannya itu ada 5 los. Oh, 5 los, cuma kemarin tidak sistem sekat, Pak. Oh. Jadi seperti pasar tradisional. Satu tempat itu berapa Pak Kades sewanya? 2. Enggak. Ini kita masih gratis, Pak. Oh. Jadi gratis. Kami pembangunan itu pada tahun 2019. Sebetulnya kami bersama BPD karena ingin membuat sebuah peraturan desa karena tidak mau kena sabar pungli juga, Pak. Jadi aset itu belum kami serahkan kepada BUMDes. Jadi aset tersebut masih milik desa. Jadi kami tidak berani untuk menentukan sewanya berapa. Nah, 2019 pada saat kami akan merencanakan segala sesuatu itu ingin ada supaya ada peningkatan PADS berbarengan dengan masa pandemi, Pak. Jadi sampai saat ini kami masih memberikan ataupun sarana pasar Ceplak ini secara gratis. Oke. Sampai kapan lah kira-kira nih mau gratis? Dari mungkin kami juga akan mengevaluasi, Pak. Mengevaluasi sejauh mana kesiapan masyarakat. Karena kami itu pemerintahan desa yang paling berbenturan langsung dengan masyarakat. Oke. Terakhir, berapa siltap kalian? Jujur kacang hijau ini. Alhamdulillah, Pak, untuk tahun 2021 sesuai dengan Perwal SSH itu diperbolehkan untuk Kota Banjar maksimal 6 juta. Beri tepuk tangan, luar biasa. Tapi Pak, sebentar Pak, ada tapinya, mohon izin Dewan Juri. Untuk tahun 2022 kami mengalami penurunan alokasi dana transfer dari DAK Kota Banjar. Untuk dana desa Kota Banjar tahun 2021 itu 25 miliar, Pak. Untuk tahun 2022 itu hanya 16 miliar. Jadi itu kebijakan pusat, kami juga tidak begitu tahu, tapi dengan penurunan ini kita juga tidak patah semangat, karena kalau siltap tunjangan dan kepala desa dan BPD itu diatur dalam Permendagri 30%. Jadi kami juga ada nurun, Pak, sekitar 800 sampai 1 juta rupiah. Siap. Baik, terima kasih Pak Kades. Jadi sebenarnya nggak ada pengaruh itu kalau memang kita BUMDesnya jalan. Kayak Desa Ponggok itu sampai 17 juta loh per bulan. Ibu mau suami yang 17 juta gajinya atau yang 6 juta? Nah itu. Baik, terakhir nih PKK. Bu, nanti PKK nampaknya Bapak kurang sayang sama Ibu. Saya lihat videonya tadi kurang ada yang PKK-nya. Nanti masukkan semua ya tentang kegiatan PKK biar kami bisa mengecek nanti ke lapangan. Oke Bu PKK ya. Karena Bang Riki udah nanya tadi berapa ratus juta biayanya untuk apa. Semakin banyak kegiatan PKK, ini semakin menampakkan bahwa ada inovasi di sana. Oke Pak? Oke Bu PKK? Baik, demikian saya kembalikan kepada Abang Adindaku. Lanjutkan Pak Kabak, dimainkan Pak Karo. Terima kasih. Terima kasih. Baik, tadi mungkin sudah banyak nih dari Dewan Juri. Saya akan mengulas sedikit Pak Kades. Ini rasain ini ya.
yang dashboardnya Rasain ini sebetulnya sudah luar biasa. Dashboardnya ada beberapa silades dan hanya yang jadi pertanyaan kenapa hanya 100 ya yang download gitu. Kalau di sini datanya 100 yang download baru download 150 maaf 150. Kalau lihat dari jumlah penduduk gitu ya dari 5.400 ini kalau kita ambil 30% aja Pak atau misalnya 1.000 target itu sudah luar biasa. Artinya dengan ada SK ini itu harusnya Pak Kades dan BPD itu mengetok mewajibkan seluruh warga Raharja ke depan ini ya Pak ya sebelum nanti dari tim nasional survei untuk mendownload. Karena saya pikir itulah kalau menjadi warga Raharja ya harus itu. Jadi saya juga mohon informasinya baru 150. Yang kedua kaitannya dengan aset Pak, aset desa. Karena tadi sebenarnya sudah diulas oleh Pak Prof gitu ya. Ada tanah kas desa lain nggak yang memang bisa menambah gitu ya untuk pendapatan? Karena kalau misalnya DAK berkurang, betul tadi kata Pak Prof, harusnya mengoptimalkan aset-aset yang punya desa gitu. Termasuk juga tadi kalau saya menghitung Pak Prof 60 juta per minggu pepaya. Ini kalau dikali 1 tahun itu 1,2 miliar. Walaupun itu masih punya kelompok tani. Pertanyaannya, apakah desa di situ nggak ikut misalnya menanam 1 hektar atau 1.000 meter gitu? Artinya ada pola yang transfer gitu. Jadi tidak hanya mohon maaf petaninya yang 17 orang tadi itu yang karena saya lihat data di sini 60 juta per minggu. Pepaya luar biasa Pak. Kalau kita 1 bulan 5 minggu kali 1 tahun tuh 1,2 miliar dari pepaya saja. Belum ini gitu ya. Artinya Raharja luar biasa gitu ya kalau misalnya saya melihat ini mohon penjelasan. Lalu terakhir saya barusan ngecek Instagram untuk tadi bahasanya. Baru 600 Pak. 630. Coba ibu-ibu di sini buka Desa Raharja. Saya barusan ngecek ya. Ini juga followersnya pokoknya setiap kali membuat KTP atau apa wajib Pak. Ini salah satu teknik aja karena memang bagaimana kita tahu Pemprov Jawa Barat itu saya dari Pemprov ada Desa Raharja di pinggir jalan lagi Pak. Jalan provinsi yang memang sangat masuk ke dalam dikit. Tapi kan intinya daerah yang dekat strategis sekali gitu. Jadi itu aja yang jadi masukan-masukan supaya nanti tim daerah atau tim nasional survei begitu nanti ngecek hal itu sudah dilengkapin Bapak Ibu gitu ya Pak Kades. Dan saya juga itu aja mungkin dulu 2 pertanyaan tadi Pak Kades. Siap. Terima kasih Pak. Mungkin akan saya jawab. Di mana memang aplikasi Rasain itu sesuai dengan luas wilayah kami itu hampir 60% sawahan Pak. Di mana sawah ini adalah kebanyakan hampir 60% tanah guntai. Jadi di mana masyarakat kami kebanyakan hanya buruh tani, bukan petani. Nah, untuk kas desa sendiri, bukan kami tidak mau berpikir ke sana, cuma memang posisi lahan kami yang sudah tidak memadai karena kami itu desa rasa kota Pak. Di mana dengan luas area dengan jumlah penduduk 5.400 itu mungkin kalau Bapak pernah ke Raja insya Allah kita kayak Perum Kak kalau masuk. Tapi desa, makanya desa rasa kota. Maka dengan ada terobosan di mana Rasain ini dan ini jadi kebanggaan kami. Kenapa aplikasi Rasain ini betul-betul dibuat oleh salah satu perangkat kami, Pak. Jadi waktu itu kami hanya punya ide, berdiskusi dan jadi. Makanya kami tersedianya anjungan dengan scan KTP itu juga ingin memberikan kemudahan. Nah, mungkin karena jarak dari ujung desa kami dari ujung desa kami ke kantor desa kami itu cuma bisa ditempuh 5 menit sebetulnya, Pak. Jadi sebetulnya kami dari awal dengan adanya aplikasi Rasain itu kunci utamanya adalah sebagai bahan informasi. Ya, berarti kalau bahan informasi kan jumlah penduduk berbanding ini, Pak ya. Betul. Harusnya, gitu. Nah, mungkin dengan kami kan di mana kami dituntut juga secara informasi itu harus tersampaikan dan secara transparansi. Kami juga memasang beberapa baliho di beberapa titik dan ini adalah salah satu media untuk mengcover hal itu. Nah, kami juga sebetulnya setiap
musyawarah RW, setiap pertemuan kita sosialisasikan. Dan mungkin ini juga tadi terima kasih sekali salah satu masukan, mungkin kami lebih nanti penekanan, Betul. lebih penekanan lagi gitu kan. Ya mungkin kami juga masyarakat mungkin kalau dihitung, mungkin kalau dilihat dari jumlah penduduk betul, 5.440 itu tergolong, 3.500 itu adalah masyarakat dewasa, sisanya adalah anak-anak. Dan itu digolongkan kembali, persentase itu hampir 20-30% orang tua, sehingga yang betul idealnya itu harus di angka 1.000. Nah untuk si praja ini kita batasi Pak. Kalau untuk si praja itu tidak setiap orang bisa mengakses, tapi satu kakak satu aplikasi. Karena kita ingin mengamankan karena si praja ini kalau kita buka link nih itu semua tahu Pak dari status, gitu kan? Siap, begitu. Terinspirasi saya kebetulan pernah ke Jogja Pak Prof gitu. Jogja itu Bu ada salah satu desa di situ kampung dan dia menjadi studi bandingnya semua ke sana. Syaratnya cuma satu, syarat untuk mendapatkan kakak selain dilayani oleh RT dusun itu nggak akan ini kalau nggak menanam pohon di pekarangan seperti yang tadi. Nah, ini juga menurut saya rasain ini sudah luar biasa. Tepuk tangan. Jadi tinggal implementasinya. Kalau dari 4.500 warga Pak Prof, Pak Wawan, kalau hanya 150 menurut saya masih kurang, bisa. Karena kan masih menunggu juga tim nasional nanti ke lapangan, syukur-syukur bisa sampai 1.000 ya Pak ya, sudah download yang ininya gitu. Dan betul, nah betul, yang di Jogja itu syarat untuk mendapatkan administrasi pelayanan dari desa, warga itu diwajibkan kalau enggak mendownload, karena misalnya enggak dilayanin secara tanda kutip Pak ya. Itu juga bisa karena saya pikir ini kan informasi yang sangat luar biasa dirasain itu semua lengkap sekali dan Bapak unggul dari desa yang lain menurut saya dari sisi dashboardnya ya, hanya memang dari perbaikannya 150 menurut saya sangat kurang. Dan terakhir kalau tadi mungkin udah semua, saya juga ingin ini lagi tentang tadi Pak aset desa, pendapatan desa, mangga nanti dengan BPD Pak. Karena terus digali lagi apakah nanti sharing dengan yang punya lahan. Saya pikir harus Pak, harus ada kontribusi kepada desa. Karena bagaimanapun juga kan wilayah itu ada di desa Pak Hades gitu. Walaupun nanti bentuknya seperti kelurahan, bagaimanapun harus ada. Entah itu nanti sifatnya sarana prasarana publik dan lain-lain. Karena kalau memanfaatkan atau menggunakan pemerintah dana maksud saya itu ya tadi fluktuatif. Sekarang ada lagi Omikron B4 dan lain-lain dan mudah-mudahan aja kita akan ke depan. Itu aja mungkin dari saya sebagai penutup. Ada pantun juga, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat kerja karena saya pikir harus ada apresiasi buat para semuanya, terutama para kades. Bapak Jaja, adiknya Butara. Semoga Raharja jadi juara. Luar biasa Bapak Ibu. Semangat di siang hari menuju sore, tetap bergelora. Kalau tadi Pak Profesor Fernandes pantunnya dari Google, saya habis nyontek dari teman. Pergi ke pasar untuk belanja. Tidak lupa membeli maskara. Demikian Desa Raharja. Semoga menjadi calon juara. Siap, Bapak Ibu, kami persilahkan untuk melaksanakan sesi foto bersama kepada Bapak Kepala Desa, Bapak BPD, kemudian Ibu PKK untuk turun ke bawah, bergabung dengan tim penilai. Kepada panitia, mohon izin Bapak Ibu, boleh lebih ke depan merapat. Yel Bapak Ibu. Oh siap. Foto resmi dulu ya. Siap. Masih resmi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tangan di kepala. Siap. 1, 2, 3. Mau membuat video Bapak Ibu? Boleh ada yang mimpin dari Kota Banjar?
Siap ya? Saya arahkan 1, 2, 3. Dipersilakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat. Saya kira pantang pulang sebelum makan Bapak Ibu. Dipersilakan Bapak Ibu, dikarenakan untuk kegiatan acara selanjutnya, nomor urut keempat, untuk Bapak Ibu dari Desa Raharja untuk dapat keluar melalui pintu sebelah kanan. Ibu, pengumuman tanggal 20 berarti masih nginap di sini ya? Boleh dipersilakan untuk dipercepat Bapak Ibu. Hati-hati di jalan. Iya, hati-hati.